Pekalongan, sebuah kota pesisir di Jawa Tengah, sejak dulu dikenal sebagai tanah batik. Hampir setiap sudut kotanya dipenuhi rame-rama produksi kecil. Dari yang sederhana di teras rumah, hingga pabrik berukuran besar yang memasok ke luar negeri. Di balik keramaian itu, ada cerita-cerita yang jarang diceritakan tentang bagaimana sebagian orang rela menempuh jalan yang tak biasa demi mempertahankan atau membesarkan usahanya di sebuah kampung tak jauh dari pusat kota. Berdirilah sebuah pabrik batik baru yang tampak berbeda. Dindingnya tinggi, catnya masih segar, dan asap tipis dari cerobongnya mengepul setiap hari, menandakan mesin-mesin di dalamnya tak pernah berhenti bekerja. Bagi warga sekitar, pabrik itu seolah muncul begitu saja. Baru beberapa bulan lalu, pemiliknya masih terlilit hutang. Usaha batiknya nyaris bangkrut dan orang-orang mulai melupakannya. Namun kini, ia berdiri gagah sebagai juragan batik yang baru bangkit. Tak ada yang benar-benar tahu bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Sebagian berbisik, mungkin ia mendapat investor besar. Sebagian lain hanya mengangkat bahu, menganggapnya keberuntungan. Tapi, di antara obrolan warung kopi, ada yang percaya bahwa setiap keberhasilan selalu punya harga. Pekalongan sejak dulu dikenal sebagai kota batik. Di sepanjang jalan, terutama di daerah pinggiran kota, orang bisa dengan mudah menemukan rama-rama yang bagian depannya dipakai untuk usaha membatik. Ada yang hanya berupa ruangan kecil dengan 2 atau 3 orang pembatik. Ada pula yang cukup besar, hingga belasan karyawan sibuk menorehkan malam panas ke kain putih. Bau khas malam yang terbakar, bunyi canting yang menyentuh kain, serta deru mesin jahit adalah pemandangan sehari-hari bagi masyarakatnya. Namun, di tengah keseharian itu, sebuah pabrik batik baru tiba-tiba muncul dan membuat heboh warga. Megah, cat dindingnya masih mengilap, dan di depan gerbang terpasang papan nama besar bertuliskan Batik Suryo Lestari. Tak ada yang menyangka, lahan kosong yang dulunya hanyalah gudang tua reot, kini berubah menjadi bangunan kokoh dengan gerbang besi yang menjulang. Lebih mengejutkan lagi, pemiliknya adalah orang yang sudah dikenal warga, Pak Suryo, pria berusia 50-an, yang beberapa tahun terakhir hidup serba kekurangan. Semua orang tahu, usaha batiknya dulu nyaris bangkrut, bahkan ia sempat berutang ke beberapa tetangga. Kini, tiba-tiba saja ia kembali dengan pabrik baru, lengkap dengan mesin-mesin modern, dan puluhan pekerja lakoki sojo. Baru kemarin ngeluh nggak punya duit, sekarang bisa bangun pabrik segede ini, ujar seorang bapak di warung kopi sambil menyeruput teh panas. Katanya sih, ada investor dari Jakarta, Mas, sahut yang lain. Investor opo? Wong kebani. Serba mendadak. Aku krungu, seminggu sebelum pabrik itu berdiri, Pak Suryo sering pergi ke pantai selatan, malam-malam, sendirian. Kok aneh, Zo? Ucap seorang ibu yang ikut nimbrung. Suaranya lirih, seakan takut didengar. Eko, pemuda berusia 22 tahun yang sedang duduk di pojok warung, hanya mendengarkan obrolan itu. Ia baru saja lulus sekolah menengah dan sedang mencari pekerjaan. Keluarganya hidup sederhana. Bapaknya seorang tukang becak, ibunya membuka warung kecil di rumah. Sejak pabrik itu berdiri, Eko berharap bisa bekerja di sana agar bisa meringankan beban orang tuanya. Gosip orang kampung, paling ya cuma kebetulan. Yang penting kalau buka lowongan, aku mau coba daftar, pikirnya dalam hati. Beberapa hari kemudian, kabar baik pun datang. Pabrik batik Suryo Lestari membuka perekrutan besar-besaran. Puluhan pemuda dan pemudi desa berbondong-bondong mendaftarkan diri. Tidak butuh waktu lama, Eko diterima sebagai karyawan bagian jahit. Hari pertama kerja, suasana pabrik terlihat sangat sibuk. Di ruang produksi, puluhan mesin jahit berjajar rapi. Deru mesinnya bersahut-sahutan. Kain batik, berbagai motif, ditumpuk tinggi di meja-meja besar. Bau malam batik bercampur dengan wangi kain baru memenuhi udara. Pak Suryo sendiri menyambut para karyawan baru dengan senyum ramah. Penampilannya jauh berbeda dari beberapa bulan lalu. Jika dulu ia sering tampak lusuh dengan baju belel, kini ia memakai kemeja rapi, jam tangan mahal, dan sepatu mengilap.
"Selamat datang di Batik Suryo Lestari," katanya di depan para pekerja. "Saya berharap kalian semua bisa bekerja dengan disiplin. Pabrik ini punya aturan ketat, terutama soal jam kerja. Ingat baik-baik, jangan ada yang berada di dalam pabrik setelah pukul 9 malam. Semua harus pulang tepat waktu." Para saling pandang. Aturan itu terasa aneh, sebab biasanya pabrik justru sering memberi lembur. "Kalau ada pesanan banyak gimana, Pak?" tanya salah satu karyawan. "Tidak ada lembur malam, semua pekerjaan bisa diatur siang hari," jawab Pak Suryo. Singkat, Eko mencatat hal itu dalam hati. Bagi dirinya yang baru pertama kali bekerja di pabrik, aturan itu tidak terlalu ia pikirkan. Ia hanya merasa senang, akhirnya bisa membantu ibunya membayar kebutuhan rumah. Hari-hari berikutnya berjalan cukup normal. Eko mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Datang pagi, bekerja menjahit kain batik, lalu pulang sore. Karyawan lain pun tampak puas dengan gaji yang cukup besar dibanding pabrik lain di Pekalongan. Namun, ada beberapa hal yang membuat Eko sedikit heran. Setiap kali jam sudah mendekati malam, para pekerja buru-buru. Bahkan, satpam pabrik berkeliling mengingatkan agar segera pulang. Lampu di ruang produksi dimatikan cepat-cepat, meninggalkan hanya cahaya remang dari area kantor. "Kenapa sih buru-buru banget kalau malam?" tanya Eko pada Tono, kawan barunya di bagian potong kain. Tono hanya tersenyum canggung. "Aturan kok, kita nggak boleh di sini malam-malam. Pokoknya ikut aja, nggak usah banyak tanya." Eko mengangguk, meski dalam hati rasa penasarannya semakin besar. Suatu sore, setelah jam kerja usai, Eko pulang melewati jalan kecil di belakang pabrik. Dari kejauhan ia mendengar suara samar-samar seperti musik gamelan. Irama itu lembut, seakan terbawa angin dari arah pabrik. "Mungkin ada yang sedang latihan karawitan?" gumamnya, berusaha menepis rasa aneh yang muncul. Namun langkahnya sempat terhenti sejenak. Pabrik itu sudah gelap, tak ada tanda kegiatan. Lalu suara gamelan itu datang dari mana? Eko mencoba mengabaikan dan melanjutkan perjalanan pulang. Ia tidak ingin membiarkan rasa penasaran mengganggu pikirannya. Malam itu, di rumah, ibunya menyambut dengan wajah gembira saat menerima sebagian gaji pertamanya. "Alhamdulillah kok, uang ini bisa buat bayar listrik dan belanja besok. Kamu yang rajin ya nak, jangan banyak main." "Tenang Bu, aku janji kerja serius," jawab Eko sambil tersenyum. Beberapa minggu berjalan, kehidupan Eko terasa lebih baik. Ia bisa membantu keluarganya, bahkan menabung sedikit. Tetapi, semakin lama ia bekerja di pabrik itu, semakin sering ia mendengar bisik-bisik aneh dari sesama karyawan. Ada yang bercerita tentang mimpi aneh, ada pula yang bilang pernah melihat bayangan hijau di sudut pabrik. Namun setiap kali Eko bertanya lebih jauh, orang-orang langsung diam, seolah takut bercerita. Bagi Eko, semua itu masih sekadar gosip. Tapi jauh di dalam hatinya, ada perasaan samar bahwa pabrik baru itu menyimpan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar usaha batik biasa. Dan tanpa ia sadari, keputusan untuk bekerja di sana akan menyeretnya ke dalam rahasia kelam yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, matahari pagi baru saja menanjak ketika Eko kembali melangkahkan kaki ke arah pabrik batik Suryo Lestari. Jalanan kampung sudah mulai ramai. Ada ibu-ibu yang berjalan ke pasar anak-anak berangkat sekolah, dan beberapa bapak duduk di warung kopi sambil membicarakan harga kain. Dari keyohan, bangunan pabrik berdiri mencolok dengan cat kremnya yang masih baru. Gerbang besi tinggi menjulang, dan suara deru mesin yang sudah terdengar meski jam belum terlalu siang. Di depan pabrik, beberapa anak muda sebaya Eko sudah berkumpul. Ada yang baru diterima kerja hari itu, ada juga yang sudah seminggu lebih dulu mulai bekerja. Eko menyalami mereka satu persatu, mencoba membiasakan diri dengan lingkungan baru. "Kok, sini gabung?" panggil Tono, teman barunya di bagian potong kain. Sambil melambai, Eko menghampiri. Tono dikenal ramah, badannya agak gemuk, kulitnya sawo, matang, dan selalu punya bahan obrolan yang membuat suasana cair. Di sampingnya ada Lina, gadis muda yang ditempatkan di bagian pembatikan. Lina terlihat pendiam, sering menunduk, tapi tatapannya tajam setiap kali memperhatikan sesuatu. "Wah,
tambah rame aja sekarang, kayak pasar. Canda Tono. Katanya, minggu ini masih ada penerimaan lagi. Pabrik ini memang lagi butuh banyak pekerja. Eko mengangguk sambil tersenyum. Baguslah, semoga aku betah di sini. Begitu bel berbunyi, para karyawan masuk ke dalam ruang produksi. Mesin-mesin jahit mulai menderu. Canting-canting menorehkan malam panas di atas kain putih, dan para pekerja sibuk dengan tugas masing-masing. Pemandangan itu membuat Eko takjub. Ia terbiasa melihat proses batik secara tradisional di rumah-rumah warga, tapi kali ini semua terlihat lebih besar dan teratur. Di meja jahitnya, Eko mulai bekerja dengan tekun. Awalnya ia agak canggung, tetapi lama-lama tangannya terbiasa menggerakkan kain batik sesuai pola. Sesekali ia melirik karyawan lain untuk memastikan tidak salah langkah. Pak Suryo sempat masuk ke ruang produksi, berkeliling, memantau pekerjaan. Senyumnya tipis, tapi caranya menatap para pekerja membuat Eko merasa aneh. Tatapan itu dalam, seakan menilai bukan hanya hasil kerja, melainkan juga diri seseorang. Bagus, teruskan, disiplin adalah kunci. Ucapnya singkat, lalu berlalu. Hari itu berjalan lancar. Tapi ketika jam mulai menunjukkan pukul 8:30 malam, suasana berubah. Satpam masuk ke ruang produksi sambil menepuk tangan. Sudah, selesai dulu pekerjaannya. Waktu pulang, katanya tegas. Para karyawan buru-buru merapikan meja dan mematikan mesin. Eko sempat terkejut karena merasa pekerjaannya belum selesai. Ko, ayo pulang, jangan ditunda, bisik Tono sambil menarik lengannya. Tapi kan ini tinggal sedikit lagi, jawab Piko. Udah, jangan nekat, nanti aku jelasin di luar. Dengan berat hati, Eko mengikuti Tono keluar pabrik. Di jalan pulang, ia tak bisa menahan rasa penasarannya. No, kenapa sih kita harus buru-buru banget? Padahal di pabrik lain kan malah sering lembur sampai tengah malam. Tono diam sejenak, lalu menoleh dengan wajah serius. Aku juga nggak tahu pasti, tapi yang jelas aturan itu udah ada dari awal. Katanya, jangan pernah ada yang di dalam pabrik setelah jam 9 malam. Kenapa? Pokoknya jangan. Karyawan lama juga nggak ada yang berani melanggar. Katanya pernah ada yang nekat lembur. Tapi Tono berhenti bicara. Wajahnya menegang. Sudahlah, itu cuma cerita. Yang penting kita kerja normal aja. Cohaben. Itu justru membuat rasa ingin tahu Eko semakin besar. Namun ia memilih diam. Tak ingin terlihat terlalu banyak bertanya. Malam itu, sebelum tidur, Eko memikirkan perkataan Tono. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan, tapi tak tahu apa. Keesokan harinya, suasana pabrik kembali sibuk seperti biasa. Eko mulai akrab dengan beberapa karyawan baru lainnya. Salah satunya adalah Joko, pemuda asal desa sebelah yang bertugas di bagian pewarnaan kain. Joko terkenal cerewet, suka bercanda, dan sering menggolok-golok Eko yang dianggap pendiam. Kalau di sini jangan serius-serius amat, santai aja nanti. Cepet tua, kata Joko sambil tertawa. Eko ikut tertawa kecil, meski dalam hatinya tetap merasa ada sesuatu yang tidak wajar dengan tempat itu. Di sela jam istirahat, para karyawan biasanya makan bersama di kantin pabrik. Hari itu, Eko duduk bersama Tono, Lina, dan Joko. Obrolan mereka awalnya ringan, seputar gaji, tugas kerja, dan cerita keluarga. Namun tiba-tiba Lina angkat bicara dengan suara pelan. Kalian pernah dengar suara aneh nggak? Semacam musik. Pas malam, Eko langsung menoleh. Musik gamelan? Tanyanya spontan. Lena Turkit. Iya, kamu juga dengar? Eko mengangguk. Kemarin pas pulang, aku dengar samar-samar dari arah pabrik. Tono dan Joko saling pandang. Wajah mereka mendadak. Serius, udah, jangan bahas itu, kata Tono cepat-cepat. Kenapa? Memangnya ada apa? Desak Eko. Pokoknya jangan tanya, kita kerja aja yang bener. Jangan usil. Suasana makan siang itu mendadak canggung. Liana menandok. Joko pura-pura mengganti topik dengan bercanda, dan Tono tampak tidak nyaman. Eko semakin ia bertanya, semakin orang-orang menutup diri. Hari-hari berikutnya, Eko terus bekerja dengan rajin. Namun ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang janggal. Setiap sore, menjelang malam, udara di dalam pabrik terasa berbeda. Lebih dingin,
Meski kipas angin sudah dimatikan, lampu-lampu mulai meredup seolah enggan menyala terang. Pernah suatu kali, ketika ia merapikan kain, matanya menangkap bayangan hijau samar di kaca jendela. Saat ia menoleh, tak ada siapapun di sana. "Ko, ayo pulang." "Jangan bengong," teriak Tono dari pintu. Eko buru-buru keluar, tapi hatinya berdebar tak karuan. Suatu sore, saat para karyawan hendak pulang, Pak Suryo memanggil mereka berkumpul di aula kecil pabrik. Dengan suara berat, ia kembali mengingatkan aturan yang sudah pernah ia sampaikan. "Ingat baik-baik, pabrik ini punya batas waktu kerja. Tidak ada alasan untuk berada di dalam setelah jam 9 malam. Kalau ada pekerjaan yang belum selesai, lanjutkan besok pagi. Jangan sekali-kali melanggar." Para karyawan mengangguk patuh meski Sabejian jelas terlihat heran. Eko berdiri di barisan belakang, menatap Pak Suryo dengan rasa penasaran yang semakin dalam. Apa sebenarnya yang disembunyikan orang ini, pikirnya. Malam itu, Eko pulang dengan langkah berat. Rasa ingin tahunya semakin besar. Tapi ia sadar, dirinya baru karyawan baru. Ia harus berhati-hati. Namun jauh di dalam hati, Eko sudah bertekad, cepat atau lambat, ia akan mencari tahu apa rahasia di balik aturan aneh pabrik batik itu. Dan tanpa ia sadari, rasa penasarannya kelak akan menyeretnya ke dalam rahasia gelap yang selama ini ditutupi semua orang. Hari itu, suasana pabrik batik Suryo Lestari, pesanan dari luar kota menumpuk, dan semua bagian dipaksa bekerja lebih cepat. Mesin jahit berderu nyaring, suara canting mendesis saat menyentuh malam panas, dan teriakan mandor menggema di ruang produksi. "Cepet, cepet, besok pagi harus sudah siap kirim," teriak Pak Budi. Mandor berperawakan tinggi besar. Eko dan kawan-kawan bekerja tanpa henti, peluh membasahi wajah. Tapi mereka tetap tekun menyelesaikan bagian masing-masing. Jam dinding di ruangan menunjukkan pukul 8:45 ketika kain terakhir selesai dipotong. "Alhamdulillah, rampung juga," desah Tono sambil mengelap keringat di dahinya. Namun, pekerjaan mereka belum benar-benar selesai. Kain-kain yang baru dijahit harus segera dibawa ke gudang untuk diperiksa. Karena jumlahnya banyak, beberapa karyawan terpaksa masih membereskan hingga lewat jam 9 malam. Eko ikut membantu mengangkat gulungan kain bersama Joko. Sementara mereka sibuk, suara satpam terdengar dari pintu. "Cepet, sudah jam 9. Ayo, keluar semua." "Bentar Pak, tinggal ini aja," sahut Joko dengan napas terengah. Eko melirik jam tangannya. Jarum panjang baru saja melewati angka 12. Artinya, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam tepat. Saat itu juga, suasana pabrik terasa berubah. Angin dingin menyelinap masuk lewat celah jendela, padahal semua pintu sudah tertutup. Lampu neon di atas kepala berkelap-kelip, seolah nyaris padam. "Keo, kamu ngerasa nggak?" bisik Joko. Eko mengangguk perlahan, bulunya merinding. Tanpa sebab jelas, mereka buru-buru menaruh gulungan kain terakhir di meja, lalu berlari ke arah pintu keluar. Tapi langkah mereka terhenti ketika samar-samar terdengar suara gamelan. Dung, dung, dung. Alunan itu lembut, indah, tapi justru membuat bulu kuduk berdiri. Suara itu datang entah dari mana, seakan memenuhi seluruh ruang produksi. "Gamelan lagi," gumam Eko lirih. Joko pucat pasi. "Ayo cepet keluar." Mereka berdua berlari, tapi mendadak lampu di langit padam total. Gelap gulita menelan ruangan. "Ya Allah, mati lampu," desis Eko. Di tengah kegelapan suara gamelan semakin jelas. Tak hanya itu, terdengar juga suara langkah-langkah pelan, seperti kaki seseorang yang berjalan tanpa alas. Tap, tap, tap. "Kok, jangan nengok, jangan nengok!" Suara Tono tiba-tiba terdengar dari dekat pintu. Rupanya, ia menunggu di sana. Joko hampir menangis. Aku dengar ada yang jalan di belakang kita." Eko menahan napas, hatinya diliputi rasa takut. Tapi ia teringat nasihat Tono sebelumnya. Jangan menoleh jika mendengar suara aneh. Dengan sekuat tenaga, ia melangkah maju tanpa menoleh. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, mereka akhirnya berhasil keluar dari pintu pabrik. Begitu melewati ambang pintu, lampu-lampu di dalam mendadak menyala kembali. Suara gap pun lenyap.
seolah tak pernah ada. Alhamdulillah. Eko merosot duduk di lantai, napasnya tersengal. Satpam yang tadi berteriak ikut keluar, wajahnya pucat. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Tono menatap Eko dan Joko dengan sorot mata tajam. Aku sudah bilang, jangan sampai lewat jam 9. Untung kalian selamat keluar. Selamat keluar? Maksudmu apa? Nomor? Tanya Joko ketakutan. Tono menelan ludah, lalu menjawab pelan. Dulu pernah ada yang gak sempat keluar, dia pernah balik lagi. Eko dan Joko terdiam. Angin malam yang berhembus membuat tubuh mereka semakin menggigil. Malam itu, Eko tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus memutar kejadian tadi. Suara gamelan, langkah kaki misterius, dan kegelopan yang menyesakkan. Ia bertanya-tanya, siapa atau apa yang ada di dalam pabrik itu setelah jam 9 malam. Keesokan paginya, suasana pabrik seolah normal kembali. Mesin-mesin kembali menderu, para karyawan sibuk bekerja, dan Pak Suryo tampak seperti biasa, berjalan keliling memantau. Namun bagi Eko, semua terasa berbeda. Ia kini menyadari bahwa aturan pabrik bukan sekadar disiplin kerja, melainkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan hal gaib. Saat jam istirahat, Eko duduk bersama Tono, Joko, dan Lina di kantin. Ia memutuskan bertanya langsung, "No, semalam itu apa sih?" Aku sama Joko jealous dengar gamelan dan langkah kaki. Itu bukan halusinasi. Tono menatapnya lama, lalu menghela napas. Aku gak bisa banyak cerita, tapi yang jelas, pabrik ini punya penunggu. Kita gak boleh ganggu mereka. Jam 9 malam, itu batasnya. Setelah itu, pabrik bukan lagi tempat kita. Lina yang sedari tadi diam, ikut bicara pelan. Aku juga pernah dengar gamelan itu, tapi aku cuma pura-pura gak tahu. Kalau kita cerita ke orang lain, biasanya malah jadi sial. Joko menggeleng keras. Aku gak kuat kalau harus terus kerja di sini. Serem banget kok. Aku takut. Jangan ngomong sembarangan, potong Tono cepat. Kalau sampai ketahuan Pak Suryo, kita bahas hal kayak gini, bisa-bisa kita dipecat. Atau, lebih buruk lagi, suasana meja itu mendadak sunyi. Hanya suara sendok beradu dengan piring yang terdengar dari Mahamaya lain. Eko menatap wajah teman-temannya satu persatu. Ia tahu mereka semua menyimpan ketakutan yang sama. Namun, rasa penasarannya justru semakin besar. Apa yang sebenarnya disembunyikan Pak Suryo? Dan kenapa harus ada batas waktu malam, pikirnya. Malam berikutnya, Eko sengaja memperhatikan pabrik lebih lama dari biasanya. Ia berdiri di kejauhan, pura-pura menunggu temannya. Padahal sebenarnya, ia hanya ingin melihat apa yang terjadi setelah pabrik ditutup. Jam dinding di warung dekat situ menunjukkan pukul 9:05. Dari dalam pabrik yang gelap, samar-samar terdengar suara gamelan lagi. Kali ini lebih jelas, lebih merdu, namun justru semakin membuat merinding. Dung, dung, dung. Eko menelan ludah. Matanya menatap gerbang pabrik yang tertutup rapat. Tidak bisa melihat apapun, tapi telinganya jelas mendengar musik itu. Perlahan, suara gamelan bercampur dengan suara perempuan tertawa lirih. Tawanya lembut, tapi mengandung hawa dingin yang menusuk. Hihihihihi. Eko mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Ia sadar, apapun yang ada di dalam pabrik setelah jam 9 malam bukanlah manusia. Malam itu, ia pulang dengan hati resah. Ia berusaha tidur, tapi bayangan gamelan dan tawa perempuan itu terus menghantui pikirannya di dalam hati. Eko mulai sadar bahwa pekerjaannya di pabrik batik Suryo Lestari bukan sekadar mencari nafkah. Ada rahasia gelap yang menunggu untuk terbongkar, dan entah kenapa, perasaan itu membuatnya semakin ingin tahu. Meski hatinya berulang kali memperingatkan untuk berhenti mencari, namun rasa penasaran selalu lebih kuat daripada rasa takut. Sudah 3 malam berturut-turut, Eko tidur dengan gelisah. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa seperti ditarik ke sebuah dunia yang asing. Awalnya samar, sekadar suara debur ombak dan gamelan yang mengalun lembut. Namun, semakin lama, bayangan itu semakin jelas, seolah nyata. Malam itu, Eko terbangun dari tidurnya karena suara ombak yang keras. Padahal ia berada di kamar kos sederhana di dekat pabrik Jadari Lot.
Ia menoleh ke arah jendela gelap, tapi telinganya tetap menangkap suara debur ombak, bercampur dengan suara gamelan yang mendayu. Dung, dung, dung. Seperti biasa, tubuhnya merinding. Ia ingin menutup telinga, tapi suara itu justru semakin dekat. Tanpa sadar, matanya terasa berat, dan ia terlelap lagi. Dalam mimpinya, Eko berdiri di tepi pantai. Pasir putih terbentang luas. Angin laut bertiup membawa aroma. As in young coast. Ombak berkejaran, memecah di karang-karang. Sementara bulan purnama menggantung terang di langit. Di kejauhan, Eko melihat seorang wanita berjalan perlahan ke arahnya. Rambutnya panjang terurai, bergoyang tertiup angin. Ia mengenakan gaun hijau, panjang yang berkilau, seakan terbuat dari sutra. Eko tertegun. Wajah wanita itu cantik, matanya tajam, senyumnya menawan. Ada sesuatu yang memikat sekaligus menakutkan. Eko, suara wanita itu lembut, bergema di telinganya. Eko menelan ludah. Siapa kamu? Wanita itu hanya tersenyum samar. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba gamelan terdengar lebih keras. Suara ombak pun makin kencang, menghantam karang dengan ganas. Jangan takut, ucapnya, sambil mendekat. Namun semakin dekat, hawa dingin menyelimuti tubuh Eko. Ia ingin berlari, tapi kakinya seakan tertanam di pasir. Tiba-tiba, wanita itu menyentuh bahunya. Seketika tubuh Eko terasa lemas, pandangannya berkunang. Bayaran sudah dekat, bisik wanita itu di telinganya. Eko tersentak, lalu terbangun dengan tubuh penuh keringat. Dadanya naik turun cepat, dan ia langsung duduk di tepi ranjang. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Gumamnya menutup wajah dengan kedua tangan. Keesokan paginya, wajah Eko tampak pucat. Saat masuk pabrik, Joko yang duduk di sebelahnya langsung menyadari perubahan itu. Kak, kamu kenapa? Mukamu kayak orang habis begadang semalaman. Eko ragu untuk menjawab, namun setelah menghela napas, ia akhirnya bercerita. Aku mimpi aneh semalam. Di pantai, ada perempuan pakai gaun hijau. Belum sempat ia melanjutkan, Joko sudah menepuk dahinya. Ya ampun, aku juga. Eko terbelalak. Serius? 2 malam ini, aku mimpi yang sama. Ada perempuan cantik, bajunya hijau, ngomong sesuatu yang aku gak ngerti. Pas bangun, badanku kayak capek banget. Mereka saling berpandangan, sama-sama ketakutan. Tak lama kemudian, Lina ikut bergabung. Kalian ngomongin mimpi ya, Eko? Dan Joko mengangguk. Lena menandok, wajahnya pucat. Aku juga, tapi mimpinya lebih jelas. Dia nyuruh aku kasih darah. Kalau enggak, katanya bakal ada yang diambil. Eko merinding mendengarnya. Darah? Maksudnya gimana? Lina hanya menggeleng. Jelas-jelas enggan menjelaskan lebih jauh. Saat itu, Tono datang membawa kopi. Ia duduk, lalu mendengar sepintas percakapan mereka. Wajahnya langsung berubah serius. Kalian jangan sembarangan ngomongin itu. Kalau ketahuan, Tono menatap sekeliling, memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Kalian bisa celaka. Kenapa semua orang di sini seolah-olah tahu sesuatu, tapi nggak ada yang mau ngomong terus terang? Protes Eko. Tono menghela napas panjang. Aku nggak bisa jelasin detail, tapi perempuan bergaun hijau itu, dia bukan sekadar mimpi. Dia bagian dari perjanjian Pak Suryo. Makanya, jangan kalian sebat-sebat namanya sembarangan. Perjanjian? Ulang Eko dengan suara gemetar. Tono hanya meneguk kopinya tanpa menjawab. Malam berikutnya, Eko kembali dihantui mimpi yang sama. Kali ini lebih menyeramkan. Ia kembali berada di pantai, tapi langit tampak merah gelap, seperti menjelang badai. Ombak bergemuruh keras, hampir menelannya. Wanita bergaun hijau muncul lagi, kali ini lebih dekat. Wajahnya tetap cantik, tapi matanya berkilat aneh, penuh kuasa. Kau sudah terikat, katanya lirih. Aku nggak ngerti maksudmu, Eko berteriak. Wanita itu tersenyum. Kau ikut bekerja di tempat yang dijaga olehku. Itu artinya kau juga bagian dari perjanjian. Darah harus dibayar. Eko panik. Aku nggak ada hubungannya. Aku cuma karyawan biasa. Wanita itu tertawa kecil. Tawanya terdengar menakutkan. Tidak ada yang biasa di sini. Tiba-tiba ombak raksasa datang menggulung ke arah Eko. Ia menjerit.
tapi tak bisa bergerak. Air laut menelan tubuhnya hingga gelap gulita. Ia kembali terbangun dengan napas terengah-engah. Baju tidurnya basah oleh keringat. Ia menatap jam pukul 3 dini hari lagi. Tubuhnya gemetar, dan untuk pertama kali ia berpikir untuk berhenti bekerja di pabrik itu. Harinya, suasana pabrik terasa berbeda. Beberapa karyawan terlihat lesu, sebagian besar dengan wajah pucat. Rupanya, bukan hanya Eko, Joko, dan Lina yang mengalami mimpi serupa. Aku juga mimpi. Semalam dia nyuruh aku kasih sesajen, katanya biar nggak ada yang hilang. Bisik salah satu karyawan perempuan pada Eko saat jam istirahat. Ya Allah, Eko merasa semakin tidak tenang. Sejak itu, gosip tentang mimpi hijau mulai beredar di antara para pekerja. Namun mereka semua sepakat untuk tidak membicarakannya di depan Pak Suryo atau Mandor. Entah kenapa, setiap kali topik itu muncul, udara sekitar terasa berat. Seolah ada yang mengawasi. Suatu malam, Eko kembali bermimpi. Tapi kali ini berbeda. Ia melihat bukan hanya pantai, melainkan juga pabrik batik tempat ia bekerja. Di dalam pabrik, gulungan kain batik bergelimpangan di lantai. Anehnya, kain-kain itu memiliki motif yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Motif bunga berwarna hijau tua bercampur garis-garis menyerupai ombak laut. Eko mendekat untuk melihat lebih jelas. Tapi tiba-tiba kain itu bergerak sendiri, melilit tubuhnya. Ia berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia meronta, semakin kencang kain itu menjeratnya. Lalu, suara wanita bergaun hijau terdengar, bergema di seluruh ruangan. Motif ini adalah tandamu. Kau tidak bisa lari. Eko menjerit dan terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdetak kencang. Kali ini, ia benar-benar tidak tahan lagi. Ia harus mencari jawaban. Keesokan harinya, Eko memberanikan diri mendekati Tono. Saat jam pulang kerja, "No, aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau terus begini, aku bisa gila." Tono menatapnya lama. Wahanya ragu. "Kamu yakin? Mau tahu kok. Kalau tahu, nggak ada jalan balik. Aku nggak peduli. Aku harus tahu." Tono menghela napas panjang. "Baiklah, kalau begitu, besok malam ikut aku. Tapi jangan cerita ke siapapun, kita akan cari jawabannya." Hati Eko berdegup kencang. Ia tahu, malam berikutnya akan menjadi awal dari rahasia besar yang akhirnya terungkap. Namun ia juga sadar, semakin dalam ia masuk, semakin sulit untuk keluar. Malam itu, Eko duduk gelisah di kamar kosnya. Lampu meja menyala redup. Sementara di luar jendela suara jangkrik bersahut-sahutan. Perasaan takut dan penasaran bercampur jadi satu. Ia tahu, malam ini Tono akan menepati janjinya untuk menceritakan sesuatu yang sudah lama dipendam. Sekitar pukul 9, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, 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 kok? Aku Tono. Eko buru-buru membuka pintu. Tono berdiri dengan wajah serius, mengenakan jaket lusuh, tatapannya tajam, seolah ia baru saja membuat keputusan besar. "Ayo ikut aku. Kita nggak bisa ngobrol di sini. Terlalu riskan." Eko mengangguk, lalu mengambil jaketnya. Mereka berjalan keluar kos dan menuju jalan kecil yang sepi. Malam dingin, hanya ada cahaya lampu jalan yang temaram. "Kemana kita, Nomor?" tanya Eko pelan. "Ke rumah seorang kawan lama. Dia yang dulu pertama kali cerita ke aku tentang pabrik ini. Namanya Pak Wiryo. Dulu dia juga karyawan di Batik Suryo Lestari." Eko mengangguk, meski hatinya makin berdebar. Perjalanan itu membawa mereka ke pinggiran kota Pekalongan. Di sebuah gang kecil, mereka berhenti di depan rumah tua dengan dinding kayu yang sudah lapuk. Di teras, seorang pria tua duduk di kursi bambu, mengenakan sarung dan peci hitam. Matanya sayu, tapi penuh kewaspadaan. "Assalamualaikum, Pak," sapa Tono. "Waalaikumsalam," jawab pria tua itu. "Kamu Tono? Ya, sudah lama sekali nggak kelihatan. Ini siapa?" "Teman saya, Pak. Namanya Eko. Dia sekarang kerja di pabrik batik itu juga. Kami butuh cerita yang sebenarnya." Pak Wiryo terdiam sesaat. Pandangannya beralih ke Eko, seolah menimbang sesuatu. Setelah beberapa saat, ia memberi isyarat agar mereka masuk. Di dalam rumah, suasana sederhana.
namun hangat. Hanya ada lampu minyak kecil yang menyala, membuat ruangan tampak remang. Mereka duduk bersila di atas tikar pandan. Aku sudah duga, cepat atau lambat akan ada lagi yang bertanya, kata Pak Wiryo dengan suara serak. Kalian pasti sudah dengar gamelan itu kan? Eko mengangguk pelan. Iya Pak, kami dengar. Bahkan kami juga mimpi ketemu seorang perempuan bergaun hijau. Mata Pak Wiryo menajam. Berarti waktunya memang sudah dekat. Eko penasaran. Apa maksudnya Pak? Kenapa bisa begitu? Pak Wiryo menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Dulu, sekitar 20 tahun yang lalu, Pak Suryo bukan siapa-siapa. Dia cuma pedagang kecil batik di pasar tradisional. Hidupnya susah, utang di mana-mana, bahkan hampir nggak bisa makan. Tapi tiba-tiba, dalam waktu singkat, dia jadi kaya raya. Pabriknya berdiri megah, mesinnya lengkap, pesanan datang dari mana-mana. Eko menelan ludah. Itu semua karena? Pak Wiryo mengangguk pelan. Ya, karena perjanjian. Ia melanjutkan dengan suara yang lebih lirih, seolah takut ada yang mendengar. Orang-orang bilang, Pak Suryo pergi ke pantai selatan. Di sana, dia melakukan semacam ritual. Dia memohon kekayaan kepada penguasa laut, Nyai Roro Kidul, dan seperti yang kita tahu, tidak ada yang gratis di dunia ini. Semua ada bayaran. Eko merinding mendengar nama itu disebut. Sejak kecil, ia sering mendengar kisah mistis tentang Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang dikenal sakti dan berbahaya. Apa bayaran yang diminta? Tanya Eko pelan. Darah, jawab Pak Wiryo singkat. Bukan selalu langsung, tapi lewat cara lain. Salah satunya lewat mimpi. Kalian yang mimpi perempuan bergaun hijau itu. Berarti kalian sudah dianggap bagian dari perjanjian. Pabrik it adalah kalian yang bekerja di sana. Tanpa sadar ikut terseret. Eko terdiam. Mulutnya kering, jantungnya berdegup cepat. Pak Wiryo melanjutkan. Dulu waktu aku masih kerja di situ, aku juga mengalami hal sama. Mimpi yang terus berulang. Sampai akhirnya beberapa karyawan menghilang tanpa jejak. Orang bilang mereka kabur, tapi aku tahu mereka korban. Korban? Eko hampir berbisik. Pak Wiryo menatapnya tajam. Ya, bayaran dari perjanjian itu. Suasana ruangan mendadak hening, hanya suara detak jam tua yang terdengar pelan. Tono memecah keheningan. Pak, jadi sampai sekarang perjanjiannya masih berjalan? Pak Wiryo mengangguk. Selama pabrik itu berdiri, perjanjian itu tetap ada. Selama Pak Suryo masih hidup, dia akan terus menagih dari kita. Eko menggenggam tangannya erat. Terus kenapa orang-orang tetap kerja di sana Pak? Kalau sudah tahu begini, kenapa nggak kabur? Pak Wiryo tersenyum getir. Kamu kira gampang? Pabrik itu bukan tempat biasa. Begitu kamu masuk terlalu dalam, semakin susah keluar. Banyak orang yang coba pergi, tapi hidup mereka jadi sengsara. Ada yang sakit aneh, ada yang keluarganya kena musibah, ada juga yang mati mendadak. Jadi kebanyakan orang memilih diam dan bertahan. Toh, uangnya memang mengalir deras. Eko teringat bagaimana gaji di pabrik itu memang lebih tinggi dibanding tempat lain. Ia baru sadar, mungkin itulah cara perjanjian itu bekerja, memberi kemakmuran di luar, tapi menyembunyikan kutukan di dalam Pak. Suara Eko bergetar. Kalau begitu, apa kita semua sudah terikat? Termasuk saya. Pak Wiryo menatapnya lama. Kalau kamu sudah mimpi bertemu perempuan bergaun hijau, berarti iya, kamu sudah masuk lingkarannya. Eko menunduk, dadanya sesak. Tono menepuk bahu Eko. Kok aku juga sama? Aku juga terjebak. Tapi kita nggak boleh berhenti cari cara. Pasti ada jalan keluar. Pak Wiryo menghela napas. Aku nggak tahu apakah ada jalan keluar. Yang jelas, tanda-tanda kutukan itu sudah mulai terlihat. Tanda-tanda? Tanya Eko. Motif batik yang muncul sendiri. Geng yang tiba-tiba sudah ada corak aneh. Padahal nggak ada yang ngerjain. Itu tanda. Dulu juga begitu. Dan setiap kali motif itu muncul, sebentar lagi pasti ada yang hilang. Eko teringat mimpinya tentang kain batik dengan motif hijau misterius. Jantungnya berdegup lebih kencang. Berarti, gumamnya, akan ada korban lagi. Pak Wiryo mengangguk pelan. Ya, itu sudah pasti. Pertanyaannya cuma, siapa yang jadi gantinya? Malam semakin larut.
Jam menunjukkan pukul 11:30. Angin malam bertiup masuk lewat jendela, membuat lampu minyak bergoyang kecil. Pak Wiryo menutup pembicaraan dengan suara berat. Kalian harus hati-hati, jangan pernah sebut-sebut namanya sembarangan. Dan kalau bisa, jangan sampai tertarik terlalu dalam. Pabrik itu bukan sekadar tempat kerja, itu gerbang, ulang Eko. Gerbang antara dunia kita dengan dunia mereka. Jawab Pak Wiryo. Dan sekali kamu masuk, sangat sulit untuk keluar. Dalam perjalanan pulang, Eko berjalan dengan pikiran kacau. Kata-kata Pak Wiryo terngiang-ngiang di kepalanya. Setiap kali motif itu muncul, pasti ada yang hilang. Tono berjalan di sampingnya, sama-sama diam. Baru setelah sampai dekat kos, ia berkata pelan, "Kok, kamu masih mau lanjut kerja di sana?" Eko terdiam lama, lalu menjawab lirih, "Aku nggak tahu nomor. Tapi yang jelas, aku nggak bisa lari begitu saja. Aku harus tahu lebih banyak. Aku harus tahu bagaimana semua ini berakhir." Hari-hari di pabrik batik Suryo Lestari kembali berjalan seperti biasa. Mesin jahit berdengung. Para pekerja sibuk dengan canting dan kuas. Dan aroma malam panas bercampur dengan bau kain batik memenuhi udara. Dari luar, pabrik itu tampak normal. Namun, di hati para karyawan, kegelisahan mulai tumbuh. Eko masih ingat jelas perkataan Pak Wiryo malam itu. Setiap kali motif batik misterius muncul, akan ada yang hilang. Kata-kata itu menghantuinya, membuatnya lebih waspada. Setiap kali ia melihat tumpukan kain di ruang produksi. Pagi itu, sesuatu aneh benar-benar terjadi. Saat Tono membuka gudang untuk mengambil kain, ia menemukan gulungan besar yang tidak tercatat di buku produksi. Motifnya aneh, bunga-bunga hijau tua berpadu dengan garis ombak hitam. Coraknya halus, terlalu rumit untuk dibuat dengan tangan. "Manusia, kemarilah," panggil Tono dengan suara berat. Eko mendekat, lalu melihat kain itu. Begitu matanya menatap motifnya, tubuhnya langsung merinding. Itu sama persis dengan motif kain yang ia lihat dalam mimpi beberapa malam lalu. Ya Allah, Eko mundur selangkah. "No, ini kain itu." Tono mengangguk muram. "Aku juga pernah lihat dulu, sebelum ada korban terakhir, beberapa karyawan lain ikut berdatangan. Mereka berbisik-bisik, wajah mereka tegang." Lina menutup mulutnya, tenggen-tanggen, matanya membesar. "Kain ini nggak ada yang bikin kan?" bisiknya. "Jangan sentuh," bentak Tono cepat. "Biarkan saja di sini. Anggap tidak ada." Namun sayangnya, kata-kata Tono datang terlambat. Salah satu karyawan, Sardi, lelaki muda yang baru 2 bulan bekerja, sudah lebih dulu menyentuh kain itu. Ia mengelus permukaannya dengan penuh rasa kagum. "Halus sekali, motifnya bagus banget," katanya sambil tersenyum. Tono langsung menarik tangannya. "Sardi, jangan sembarangan. Kamu nggak ngerti ini apa?" Sardi hanya tertawa kecil. "Nomor masak kain begini aja ditakutin, ini pasti buatan perajin yang jago." Tono menatapnya dengan tatapan muram. "Kamu nggak tahu, Dik. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan barusan." Hari itu berjalan tanpa kejadian berarti. Namun sejak menyentuh kain itu, Sardi tampak berbeda. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan ia sering melamun. Eko sempat mendekatinya. "Saat istirahat, Sar, kamu nggak apa-apa?" Sardi menoleh pelan. "Aku mimpi aneh semalam kok. Ada perempuan cantik pakai baju hijau. Dia senyum ke aku," katanya. "Aku dipilih." Eko tercekat. "Dipilih?" Sardi mengangguk pelan. "Aku nggak ngerti maksudnya, tapi rasanya aku nggak takut. Aku malah seneng, kayak ada yang ngajak aku pergi ke tempat yang indah." Eko langsung merinding. Ia tahu mimpi itu bukan pertanda baik. Malamnya, Sardi tidak pulang ke kos. Awalnya Temonia mengira ia lembur, tapi besok paginya ia tetap tidak muncul. Pak Budi, sang mandor, langsung mengumpulkan karyawan. "Ada yang lihat Sardi semalam?" Semua menggeleng. Pak Budi menghela napas kesal. "Kalau kabur kerja, nanti gajinya ditahan. Sudah sering kejadian kayak begini." Namun wajah-wajah karyawan lain tampak berbeda. Mereka tidak percaya Sardi kabur. Mereka tahu ada sesuatu yang lebih menyeramkan di balik itu. Eko mendekati Tono, berbisik lirih. "No, ini gara-gara kain itu kan?" Tono menatap lantai.
Wajahnya muram. Iya kok, sudah mulai lagi. Berita hilangnya Sardi menyebar cepat di kalangan pekerja. Ada yang berbisik bahwa Sardi sudah diambil. Ada pula yang mengatakan ia terlihat berjalan sendirian ke arah selatan kota malam sebelumnya, seolah mengikuti suara yang tidak terdengar oleh orang lain. Lina mendekati Eko di kantin. Aku takut kok, kalau mimpi itu datang lagi, gimana kalau giliran aku? Eko mencoba menenangkan. Kita harus cari cara, pasti ada jalan. Namun di dalam hati, ia sendiri merasa putus asa. Malam itu, Eko tidak bisa tidur. Ia memutuskan keluar kos dan berjalan ke sekitar pabrik. Dari keyohan, ia melihat gudang tempat kain misterius itu disimpan. Anehnya, cahaya samar terlihat dari dalam, padahal lampu sudah dimatikan sejak sore. Eko mendekat perlahan. Saat mengintip lewat celah pintu, ia melihat gulungan kain itu seolah berkilau kehijauan. Motifnya tampak bergerak pelan, seperti gelombang laut yang hidup. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan tertawa lirih dari dalam gudang. Hihihihi, ia tahu, itu bukan suara manusia. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Polisi mendatangi pabrik, menanyakan keberadaan Sardi. Rupanya keluarganya melapor karena ia tidak pulang 2 malam berturut-turut. Pak Suryo, sang pemilik pabrik, menghadapi polisi dengan tenang. Mungkin dia kabur, Pak. Sudah biasa, anak muda kalau nggak betah kerja, suka pergi begitu saja. Polisi mencatat keterangan itu, lalu pergi tanpa banyak tanya. Namun bagi para karyawan, alasan itu terasa terlalu mudah. Setelah polisi pergi, suasana pabrik makin mencekam. Semua orang bekerja dalam diam. Sesekali melirik ke arah gudang dengan wajah takut. Saat jam istirahat, Eko, Tono, Lina, dan Joko berkumpul diam-diam di belakang pabrik. Kalian lihat sendiri kan, kata Tono. Motif itu muncul, lalu ada yang hilang. Dulu juga begitu, sekarang terbukti lagi. Terus, kita harus gimana? Tanya Lina hampir menangis. Tono menatap mereka satu persatu. Kita harus cari cara supaya bisa keluar dari pabrik ini sebelum giliran kita. Keluar? Maksudmu berhenti kerja? Tanya Joko. Iya, kalau bisa, secepatnya. Kalau enggak, kita bakal jadi korban berikutnya. Eko terdiam. Ia tahu ucapan Tono benar, tapi keluar dari pabrik bukan perkara mudah. Ia butuh pekerjaan itu untuk mengirim uang ke orang tuanya di kampung. Kalau kita pergi, apa kita aman? Tanya Eko ragu. Tono menghela napas panjang. Aku nggak tahu. Dulu ada yang coba pergi, malah keluarganya yang kena musibah. Tapi kalau kita tetap di sini, kita pasti jadi korban. Pilihannya sama-sama sulit. Malam itu, Eko kembali dihantui mimpi. Kali ini, ia melihat Sardi. Pemuda itu berdiri di pantai, tersenyum lebar. Aku sudah dipilih kok, kata Sardi dengan wajah tenang. Aku nggak sakit, aku nggak lapar, aku bahagia di sini. Di sampingnya, perempuan bergaun hijau berdiri, memegang tangannya erat, matanya menatap Eko tajam. Kau selanjutnya, bisiknya. Eko terbangun dengan jeritan tertahan, tubuhnya gemetar hebat, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa ajalnya sudah dekat. Sejak Sardi menghilang, suasana di pabrik semakin berat. Para pekerja masih mencoba bertahan, tetapi rasa takut menggerogoti hati mereka. Setiap kali malam tiba, mimpi tentang perempuan bergaun hijau itu makin sering menghantui. Tidak hanya Eko, tapi juga Lina dan beberapa karyawan lain. Suatu sore, setelah jam kerja, Eko duduk di belakang pabrik bersama Tono, Lina, dan Joko. Angin bertiup pelan, membawa aroma kain batik yang baru saja dikeringkan. Kita nggak bisa terus begini, kata Tono dengan suara rendah. Kalau benar ini ada hubungannya sama pantai selatan, kita harus cari tahu. Kalau enggak, satu persatu bakal hilang. Pantai selatan. Lina menatap dengan kening berkerut. Maksudmu, Nyai Roro Kidul itu? Tono mengangguk pelan. Iya, dulu, sebelum Pak Suryo kaya raya lagi, dia pernah hilang beberapa hari. Setelah itu, tiba-tiba pabriknya bangkit. Orang-orang bilang, dia ke sana melakukan sesuatu. Eko menarik napas panjang. Kalau memang begitu, kita harus lihat sendiri. Malam ini juga, aku mau ke sana. Siapa ikut? Mereka saling pandang. Ada ragu,
sekaligus takut. Joko menelan ludah keras-keras. Aku ikut, kalau diem aja, kita nggak akan pernah tahu. Lina sempat gelisah, tapi akhirnya mengangguk. Aku juga ikut. Tapi kalau kita sampai lihat sesuatu yang nggak seharusnya, gimana? Tono menepuk bahu Lina. Setidaknya kita punya jawaban daripada cuma nunggu giliran. Melametut, mereka berempat menumpang mobil bak milik Joko. Jalan menuju pantai selatan dari Pekalongan tidak terlalu jauh, tetapi suasananya lengang. Lampu jalan jarang, hanya ada sawah luas dan suara jangkrik di kejauhan. Di tengah perjalanan, Lina tiba-tiba berkata lirih, "Kalian dengar suara itu?" Mesin mobil meraung, angin malam berhembus kencang. Tapi di telinga mereka memang terdengar samar-samar suara gamelan. Suara itu seperti berasal dari kejauhan, kadang jelas, kadang lenyap tertiup angin. Gamelan, Eko bergumam, bulu kuduknya meremang. "Jangan banyak komentar," sahut Tono cepat. "Kalau dengar suara aneh, jangan ditanggapi. Diam saja." Mereka semua terdiam, hanya memandangi jalan gelap di depan. Sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di tepi pantai. Ombak malam bergemuruh keras, langit hitam pekat tanpa bintang, hanya cahaya bulan separuh yang menerangi pasir basah. Eko turun dari mobil, menatap luasnya lautan. "Jadi, di sini tempatnya?" Tono mengangguk. "Dulu aku pernah dengar ada orang lihat Pak Suryo datang ke sini malam-malam. Katanya dia duduk di pasir, bawa sesajen, lalu berbicara sendiri." Mereka berjalan menyusuri pantai. Angin kencang meniup rambut Lina hingga berantakan. Dan aroma asin laut bercampur dengan bau amis yang aneh. Tak lama, mereka menemukan bekas lingkaran di pasir. Lingkaran itu besar, seperti bekas api unggun. Namun di sekelilingnya ada sisa-sisa bunga melati, kemenyan, dan potongan kain hijau basah oleh air laut. Lina menutup mulutnya dengan tangan. "Ya Allah, ini bekas ritual ya?" Eko jongkok, meraba pasir yang masih sedikit lembab. "Kayaknya baru beberapa hari lalu." Tono menatap lautan yang berkilat di bawah cahaya bulan. "Kalau benar Pak Suryo melakukan pesugihan di sini, berarti dia bikin perjanjian dengan penguasa laut." "Nyai Roro Kidul," bisik Joko dengan suara hampir tak terdengar. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Suara ombak terdengar makin keras, seperti mengaum. Di kejauhan, di permukaan laut, mereka melihat sesuatu. Bayangan samar perempuan bergaun panjang hijau, melayang di atas gelombang. Lina menjerit kecil dan bersembunyi di belakang Eko. "Astagfirullah, itu apa?" Eko terdiam, jantungnya berdegup kencang. Bayangan itu hanya tampak sekilas, lalu lenyap bersama deburan ombak. Namun mereka semua yakin, apa yang mereka lihat bukan ilusi. "Kita nggak boleh lama-lama di sini," kata Tono cepat. "Kalau dia tahu kita mengintip, bisa bahaya." Mereka segera berbalik dan berjalan cepat ke arah mobil. Tapi sebelum sampai, Eko mendengar suara lirih memanggil namanya. "Eko!" Ia berhenti, menoleh ke arah laut. Suara itu lembut, seperti suara seorang perempuan. Ombak berkilau, dan sekilas ia melihat sosok Sardi berdiri di tepi air, tersenyum sambil melambai. "Eko, ayo ke sini." "Kok, jangan lihat." Tono menarik tangannya keras-keras. "Itu bukan Sardi, itu pancingan." Eko terhuyung. Tapi akhirnya menurut mereka berlari menuju mobil dan segera meninggalkan pantai, meninggalkan suara ombak yang semakin terdengar seperti tawa perempuan panjang menggema. Dalam perjalanan pulang, suasana hening, wajah mereka semua pucat. Lina masih menggigil, sementara Joko berkendara tanpa berkata sepatah kata pun. Setelah agak jauh dari pantai, Tono akhirnya berbicara. "Sekarang kalian percayakan, Suryo pasti sudah bikin perjanjian dengan Nyai Roro Kidul, makanya pabriknya bisa maju lagi." Eko menunduk, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Tapi, kenapa karyawan yang jadi korban? Harusnya dia sendiri yang kena, kan?" Tono menatap Eko dengan sorot mata berat. "Justru itu syaratnya, supaya Suryo tetap kaya. Yang harus diserahkan adalah orang-orang yang bekerja untuknya. Itu perjanjian yang paling kejam." Lina terisak kecil. "Kita semua ini cuma tumbal.
Tak ada yang menjawab. Mobil terus melaju di jalan gelap, meninggalkan bayangan pantai yang makin jauh di belakang. Sesampainya di kota, mereka berhenti di warung kopi kecil. Tidak ada satupun yang merasa bisa langsung pulang tidur setelah pengalaman tadi. Joko menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Kalau benar begitu, berarti kita dalam bahaya besar. Kita nggak bisa kerja di sana lagi. Masalah, kalau kita berhenti, apa kita langsung bebas? Apa nggak ada konsekuensinya? Tanya Eko. Tono menggeleng pelan. Aku pernah dengar, ada satu pekerja yang berhenti. Beberapa hari kemudian, keluarganya di kampung kena musibah. Jadi, keluar bukan solusi. Semua terdiam, wajah mereka semakin tegang. Lina menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Kalau begitu, gimana? Apa kita cuma bisa nunggu giliran? Eko menggeleng cepat. Enggak, kita harus cari jalan lain. Mungkin ada orang yang bisa bantu kita, Kiai, atau siapa saja yang ngerti soal hal-hal begini. Tono menatap Eko lama, lalu mengangguk. Iya, kita harus cari orang yang lebih paham. Kalau enggak, kita bakal habis satu persatu. Malam itu mereka berpisah dengan hati berat. Eko berjalan ke kosnya dengan langkah pelan. Di kepalanya, suara panggilan lirih dari pantai masih bergema. Eko, ayo kesini. Ia tahu, waktunya tidak banyak. Bayangan Sardi di pantai adalah Peringgit. Giliran berikutnya bisa saja dirinya di kamar kos yang sempit. Eko berlutut dan berdoa lama sekali, memohon perlindungan. Namun jauh di dalam hatinya, ia sadar, doa saja mungkin tidak cukup. Mereka harus menemukan cara untuk memutus perjanjian itu, atau semua akan berakhir dengan tragis. Pagi hari setelah perjalanan mencekam ke pantai selatan, Eko tidak bisa memejamkan mata. Rasa lelah dari semalam tidak mengurangi kegelisahan yang menekan dadanya. Bayangan Sardi di tepi laut, senyum tenangnya, dan suara lembut perempuan bergaun hijau terus menghantui pikirannya. Saat jam kerja dimulai, Eko datang ke pabrik dengan wajah lesuh. Para karyawan lain pun tampak tak jauh berbeda. Hilangnya Sardi membuat semua orang bekerja dalam ketakutan. Setiap denting-canting yang menyentuh kain terdengar lebih sunyi, seolah-olah semua orang menahan napas di sela jam istirahat. Eko mendekati Tono, Lina, dan Joko. Mereka duduk di pojok kantin, memastikan tidak ada yang mendengar. Kita harus segera cari pertolongan, kata Eko tegas. Kalau nunggu lebih lama, bisa-bisa ada korban lagi. Aku tahu satu orang, ucap Tono pelan. Namanya Kiai Masum. Beliau tinggal di desa dekat lereng Gunung Slamet. Katanya, beliau sering diminta bantuan untuk urusan-urusan gaib. Tapi, apa? Tanya Lina gelisah. Beliau terkinal keras. Kalau merasa kita salah jalan, beliau nggak segan mengusir. Kita harus siap. Eko mengangguk mantap. Aku siap. Lebih baik diusir daripada nunggu mati. Joko menepuk meja dengan gusar. Kalau begitu, malam ini juga kita berangkat. Malam itu, mereka kembali berkumpul. Mobil bak Joko kembali jadi andalan. Jalan menuju desa Kiai Masum menanjak, melewati perkebunan dan hutan pinus. Udara semakin dingin dan kabut turun tebal. Lina menggigil di kursi belakang. Kenapa malam-malam begini? Gak bisa besok pagi aja? Tono menggeleng. Kiai Masum biasanya menerima tamu di malam hari. Katanya supaya lebih mudah membaca tanda-tanda gaib. Eko duduk diam, matanya awas memperhatikan jalan gelap. Namun tiba-tiba ia merasa merinding. Dari kaca spion, ia melihat sesuatu di bak belakang mobil. Bayangan perempuan duduk dengan rambut terurai panjang, wajahnya menunduk. Berhenti! Teriak Eko mendadak. Mobil melambat, Joko menginjak rem. Kenapa kok? Eko menunjuk spion dengan tangan gemetar. Ada yang kita. Mereka semua menoleh. Namun bek kosong, hanya ada tikar dan beberapa kantong plastik. Tidak ada siapapun. Kamu halu kali, kata Joko berusaha menenangkan. Meski wajahnya pucat, Tono menatap Eko serius. Kamu lihat dia kan? Perempuan bergaun hijau. Eko mengangguk. Jantungnya berdegup cepat. Tono menghela napas. Itu tandanya kita sudah diperhatikan. Kita harus lebih hati-hati. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam. Namun, suasana dalam mobil semakin mencekam. Seolah bayangan itu masih duduk bersama mereka.
Setelah menempuh jalan berliku, akhirnya mereka tiba di desa kecil di lereng gunung. Rama Kiai Masum sederhana, berdinding kayu dan beratap genteng. Tua, lampu minyak di serambi menyala redup. Eko mengetuk pintu dengan ragu. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua dengan janggut putih keluar, mengenakan sarung dan peci hitam. Sorot matanya tajam, membuat siapapun merasa kecil di hadapannya. "Assalamualaikum, Kiai," ucap Tono sopan, "kami datang minta pertolongan." Kiai Masum menatap mereka lama tanpa menjawab. Matanya seolah menembus isi hati. Akhirnya beliau membuka mulut. "Kalian bawa beban berat. Bau laut selatan masih menempel di tubuh kalian. Apa yang sedang kalian hadapi?" Lina langsung menangis tertahan. "Kiai, kami takut. Teman kami sudah hilang. Semua ini pasti ada hubungannya dengan majikan kami yang melakukan perjanjian dengan Tengen." Kiai Masum mengangkat tangannya, menyuruh mereka diam. "Masuklah, jangan bicara di luar." Mereka duduk bersila di ruang tamu sederhana, ditemani bau dupa yang menenangkan. Kiai Masum menyalakan kemenyan dan memejamkan mata sejenak, lalu membuka dengan tatapan lebih dalam. "Pesugihan itu memang nyata," katanya tenang. "Orang yang tamak rela menyerahkan apa saja demi kekayaan, dan perjanjian dengan penguasa Laut Selatan adalah salah satu yang paling kejam. Mereka meminta tumbal, bukan dari keluarga sendiri, melainkan dari orang-orang yang bergantung padanya." Eko tercekat. "Jadi benar, kami semua ini tumbalnya?" Kiai Masum mengangguk perlahan. "Setiap motif kain misterius yang muncul adalah tanda. Itu adalah pintu bagi mereka untuk mengambil jiwa yang sudah ditetapkan." Lina menutup wajahnya, menangis. Joko menggertakkan gigi, sementara Tono menunduk pasrah. "Tapi Kiai, apa nggak ada cara untuk memutus perjanjian itu?" tanya Eko putus asa. Kiai Masum menatapnya lama. "Ada, tapi berbahaya. Untuk memutus perjanjian, kalian harus berhadapan langsung dengan yang memberi perjanjian itu. Dan percayalah, tidak semua orang bisa kembali hidup." Tiba-tiba, lampu minyak di ruangan berkedip-kedip. Suara angin kencang terdengar, meski jendela tertutup rapat. Tirai tipis bergoyang, dan bau amis laut menyengat. "Dia sudah tahu kita bicara tentang dia." "Yukep," Kiai Masum dengan suara rendah. Tiba-tiba, suara tawa perempuan terdengar dari luar rumah, panjang dan melengking. Lina menjerit dan memeluk Eko erat-erat. Eko merasa bulu kuduknya berdiri. Tawa itu seperti suara yang ia dengar di pantai. Kiai Masum berdiri, mengambil segenggam garam dari wadah kecil, lalu menaburkannya ke sekeliling ruangan sambil membaca doa. Suara tawa perlahan mereda, digantikan keheningan mencekam. "Lihat sendiri kan," kata Kiai Masum. "Mereka tidak suka kalau perjanjiannya diusik. Kalian harus hati-hati. Mulai malam ini, kalian semua sudah dalam pengawasan langsung." Setelah keadaan tenang, Kiai Masum kembali duduk. Wajahnya tampak lebih serius. "Ada dua pilihan untuk kalian," katanya pelan. "Pertama, pergi jauh dari sini. Tapi itu berarti keluarga kalian yang akan jadi gantinya. Kedua, melawan. Tapi kalau memilih jalan itu, kalian harus siap menghadapi maut." Semua terdiam. Suasana semakin berat. "Kiai," kata Eko dengan suara bergetar, "kalau kami memilih melawan, apa kami punya kesempatan menang?" Kiai Masum menatapnya dalam-dalam. "Kesempatan selalu ada, tapi ingat, perjanjian itu bukan sekadar kontrak duniawi. Ada ikatan gaib yang hanya bisa diputus dengan darah dan keberanian. Kalian harus siap kehilangan." Lina menangis terseduh-seduh. "Aku nggak mau mati, Kiai. Aku cuma mau hidup normal." "Kalau begitu, kamu harus memilih bertahan, ketakutan, atau melawan meski nyawa taruhannya," jawab Kiai Masum dingin. Setelah lama berbincang, Kiai Masum memberi mereka selembar kain putih kecil dengan tulisan doa, bahwa ini selalu setidaknya bisa melindungi kalian sementara. Tapi ingat, perlindungan hanya bertahan sebentar. Kalian harus segera memutuskan jalan mana yang akan kalian pilih. Mereka keluar dari rumah Kiai dengan hati kacau. Malam larut, kabut semakin tebal. Dalam perjalanan pulang, suasana hening. Tiba-tiba, mobil mereka berguncang keras, seperti menabrak sesuatu. Joko menginjak rem
dan semua terhuyung. Saat lampu depan menyinari jalan, mereka semua ternganga. Di tengah jalan, berdiri sosok perempuan bergaun hijau panjang, rambut terurai, menatap mereka dengan senyum tipis. "Ya Allah," desis Lina ketakutan. Sosok itu hanya berdiri, tidak bergerak, namun tatapannya membuat darah mereka membeku. Eko menelan ludah. Dia sudah menunggu kita. Mobil berhenti, dan udara malam dipenuhi aroma amis laut. Perjalanan mereka baru saja berubah menjadi perang hidup dan mati. Sejak pertemuan dengan Kiai Masum, hati Eko tidak pernah tenang. Wajah sang Kiai yang serius, kata-katanya yang dingin, dan sosok perempuan bergaun hijau yang mereka lihat di jalan pulang terus menghantui pikirannya. Ia sadar waktu mereka semakin sempit, namun pagi itu Eko tetap masuk kerja. Begitu melangkah ke dalam pabrik, ia langsung merasakan hawa berbeda. Udara pengap, aroma amis laut samar-samar menempel di dinding, dan suasana pekerja jauh lebih kaku daripada biasanya. Bisik Lina mendekat dengan wajah pucat. "Kamu lihat nggak?" Eko mengerutkan dahi. "Lihat apa?" Lina menunjuk ke arah gudang. Eko menoleh, dan napasnya langsung tercekat. Di depan pintu gudang, ada 3 gulungan kain, baru semuanya bermotif aneh, hijau kehitaman, dengan corak seperti ombak, dan ban gebunggal liar yang tak pernah mereka buat. "Ya Allah," desis Eko. 3 gulungan sekaligus. Tono yang ikut mendekat menelan ludah. Itu artinya 3 korban. Joko yang biasanya berusaha tegar, kali ini wajahnya benar-benar pucat. Kalau benar begitu, kita nggak punya banyak waktu. Bisa jadi malam ini juga. Suasana pabrik mendidih. Para pekerja mulai berbisik-bisik. Beberapa menolak bekerja. Ada yang terangkan menangis. Seorang karyawan muda bahkan berteriak di tengah ruangan. "Aku nggak mau kerja di sini lagi. Lebih baik aku pulang kampung daripada mati jadi tumbal." Itu membuat semua orang terkejut. Pak Budi, sang mandor, langsung menghampiri dengan muka merah. "Kamu pikir gampang keluar dari sini? Kalau kamu nekat pergi, keluargamu yang bakal celak." Karyawan itu terdiam. Wajahnya ketakutan. Ia menunduk sambil gemetar, seolah baru sadar betapa beratnya jeratan yang mereka alami. Eko menatap Pak Budi dengan perasaan campur aduk. "Pak, Bapak tahu semua ini dari awal kan?" Pak Budi menoleh dengan tatapan penuh tekanan. Matanya sembab, suaranya serak. "Kamu pikir aku mau begini? Aku juga terjebak kok. Aku udah lama tahu, tapi enggak bisa kok. Kalau aku berhenti, keluargaku yang jadi gantinya. Aku enggak sanggup." Suasana makin mencekam. Semua orang sadar mereka sedang berada di kandang macan, dan jalan keluar hampir mustahil. Sore hari, tiba-tiba Pak Suryo datang ke pabrik. Ia masuk dengan pakaian rapi, wajahnya berseri seolah tidak ada apa-apa. Semua pekerja terdiam, menunduk, menahan amarah bercampur ketakutan. Pak Suryo menepuk tangan, tersenyum lebar. "Kerja bagus, pesanan kita makin banyak, kalian semua beruntung bisa bekerja di sini. Ingat, kita ini keluarga besar. Selama kalian setia, hidup kalian akan baik-baik saja." Ucapan itu membuat darah Eko mendidih. Ia berdiri dan menatap langsung ke arah majikannya. "Fakta sebenarnya nggak begitu, Pak. Kami semua tahu Sardi hilang bukan kabur. Itu tumbal. Dan sekarang ada 3 gulungan kain misterius lagi. Artinya 3 dari kami akan hilang." Suasana hening. Semua menoleh ke arah Eko dengan wajah cemas. Pak Suryo berhenti tersenyum. Tatapannya dingin, penuh ancaman. Ia mendekati Eko perlahan, lalu berbisik di telinganya. "Kamu pintar sekali kok. Tapi jangan koba-koba melawan arus. Kalau kamu terlalu vokal, bisa jadi giliranmu lebih cepat." Eko menggertakkan gigi, tangannya mengepal. Ia ingin melawan, tapi ketakutan menahan tubuhnya. Pak Suryo berbalik, kembali tersenyum ke arah karyawan lain. "Bekerjalah dengan tenang. Jangan pedulikan gosip. Semua akan baik-baik saja. Kalau kalian tahu diri, malam itu, pabrik masih beroperasi lembur." Beberapa karyawan dipaksa menyelesaikan pesanan besar. Suasana dingin, lampu neon berkedip-kedip, dan dengung mesin terdengar. Aneh, Eko, Lina, Tono, dan Joko sepakat tidak pulang. Mereka ingin berjaga, khawatir sesuatu akan terjadi. Sekitar tengah malam,
Listrik tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti pabrik. Hanya cahaya bulan dari jendela yang masuk. Suara karyawan panik terdengar di mana-mana. "Kenapa mati lampu? Aku nggak bisa lihat apa-apa." Lalu terdengar suara gamelan lirih, pelan tapi jelas. "Doriara, gudang!" Lina menjerit, menutup telinganya. Itu lagi! Aku dengar gamelan itu lagi!" Tono berusaha menenangkan. "Diam semua. Jangan panik." Namun terlambat. Tiba-tiba terdengar suara teriakan kencang dari salah satu pekerja. Mereka berlari mendekat dan menemukan tubuh seorang karyawan perempuan tergolek di lantai. Matanya melotot kosong, bibirnya biru, seolah-olah tenggelam di air. "Ya Allah!" Joko berteriak. "Satu sudah jatuh." Sebelum sempat mereka bereaksi, suara langkah kaki terdengar dari arah gudang. Perlahan, gulungan kain misterius bergulir keluar sendiri, padahal tidak ada yang menyoen. Dari balik kain, samar-samar tampak bayangan perempuan bergaun hijau berjalan anggun. Wajahnya tertutup rambut panjang. Semua orang berteriak ketakutan. Beberapa pekerja langsung kabur keluar pabrik, sementara yang lain hanya bisa berjongkok menangis. Eko gemetar, namun memaksa dirinya berdiri. "Jangan biarkan dia ambil lagi. Kita harus lawan. Tapi bagaimana caranya?" Tangannya gemetar hebat. Di tengah kekacauan, Pak Suryo muncul dengan wajah marah. "Berhenti semua. Jangan takut. Ifbuk, urusan kalian." Eko menatapnya dengan mata merah. "Bukan urusan kami. Nyawa kami yang jadi taruhannya, Pak. Sampai kapan kami harus diam?" Pak Suryo mendekat, menampar Eko keras. Suara tamparan bergema di ruangan. "Kamu pikir kamu siapa? Berani melawan aku?" teriaknya. "Kalau kau tidak terima, pergi. Tapi keluargamu akan jadi gantinya." Eko terhuyung, pipinya panas. Namun sebelum ia sempat membalas, terdengar lagi jeritan nyaring. Seorang pekerja laki-laki tiba-tiba ditarik ke udara oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya melayang, berputar, lalu terhempas keras ke dinding. Lehernya patah seketika. Suasana makin kacau. Karyawan lain menjerit, berlari keluar. Sebagian pingsan ketakutan. Lina memeluk Eko sambil menangis histeris. "Ko, 2 orang sudah hilang. Tinggal 1 lagi. Siapa giliran terakhir?" Tiba-tiba, kain misterius terakhir terbuka sendiri, membentang. Di udara, motifnya bergerak seperti ombak yang hidup. Dari dalam motif itu, samar-samar muncul wajah Eko. Tubuh Eko kaku, jantungnya serasa berhenti. Aku yang berikutnya," bisiknya dengan suara parau. Lina menjerit, memeluknya erat-erat. Aku nggak mau kamu hilang." Pak Suryo menatap kain itu dengan mata liar, seolah puas. "Ya, itu tandanya kau yang dipilih. Bagus, lebih cepat lebih baik." Eko menoleh, menatap majikannya dengan amarah bercampur ngeri. "Kau tega sekali, mengorbankan kami semua demi kekayaanmu." Pak Suryo tidak menjawab, hanya senyum tipis yang muncul di wajahnya, penuh kepuasan. Suara gamelan semakin keras, memenuhi seluruh pabrik. Bayangan perempuan bergaun hijau muncul jelas, berjalan perlahan ke arah Eko. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Eko ingin lari, tapi tubuhnya terkunci, seolah ada yang menahan. "Ko, lawan!" teriak Tono dengan suara parau. Ia sesuatu ke arah Eko. Kain putih kecil pemberian Kiai Masum. Eko berhasil menangkapnya dengan tangan gemetar. Begitu kain itu disentuhkan ke dada, tubuhnya sedikit lega, tapi bayangan perempuan itu tetap mendekat. Suasana pabrik berubah kacau balau. Darah, teriakan, kain berterbangan. Malam itu menjadi malam paling mencekam yang pernah mereka alami. Dan di tengah kekacauan itu, Eko sadar satu hal. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Suara gamelan malam itu semakin nyaring, seperti pesta di alam gaib yang hanya bisa didengar telinga manusia terpilih. Udara dalam pabrik begitu dingin menusuk, seperti angin laut tengah malam yang membawa aroma asin dan amis darah. Eko berdiri, kaku, kain doa pemberian Kiai Masum tergenggam erat di tangannya. Di depannya, bayangan perempuan bergaun hijau semakin nyata. Rambutnya tergerai panjang, wajahnya samar, tapi pesonanya begitu kuat.
hingga membuat lutut para karyawan lemas. Setiap langkahnya seperti gelombang laut yang datang menghantam. Tak bisa dihindari, dialah yang dipilih. Dialah tumbal berikutnya. Suara Pak Suryo terdengar lirih, tapi jelas penuh kepuasan. Eko menoleh, menatap majikannya dengan mata merah. Kau yang membuat semua ini, kau yang menyerahkan kami satu persatu untuk dipuaskan setan laut itu. Pak Suryo tersenyum sinis. Kau pikir aku peduli? Kekayaan menuntut pengorbanan. Aku hanya jalankan perjanjian. Lina berlari mendekap Eko, menangis sejadi-jadinya. Kok, jangan serahkan dirimu. Lawan, tolong lawan. Bayangan perempuan itu mendekat. Tangannya yang pucat berkilau seperti sisik ikan, terulur perlahan ke arah Eko. Eko mengangkat kain doa, menempelkannya di dada sambil berteriak, "Aku tidak akan menyerah." Tiba-tiba cahaya samar muncul dari kain itu. Bayangan perempuan itu terhenti sejenak. Matanya melotot penuh amarah. Suara gamelan mendadak sumbang, seperti senar yang putus. "Kok? Arahkan ke arahnya," teriak Tono. Eko mengangkat kain itu, mengarahkannya ke sosok gaib. Cahaya makin terang, membuat bayangan bergaun hijau itu menjerit, melengking. Namun, jeritan itu justru membuat kaca-kaca pabrik pecah satu persatu, menyebarkan serpihan kemana-mana. Karyawan berlarian sambil menutup kepala. Suasana kacau balau. Pak Suryo tampak panik. Ia berusaha mendekat, mencoba merebut kain doa dari tangan Eko. "Berikan padaku, itu milik Kiai sialan itu, bukan hakmu." Eko berusaha menahan, miracle sailing, tarik hingga kain itu hampir robek. Tapi saat kain bergetar di tangannya, Eko merasakan sesuatu, bisikan halus, seperti doa yang tak pernah ia hafal sebelumnya, mengalir begitu saja ke bibirnya. Bismillahirrohmanirrohim. Suara Eko bergetar, tapi penuh keyakinan. Cahaya kain itu semakin terang, hingga bayangan perempuan bergaun hijau berteriak makin keras. Tubuhnya mulai kabur, bergetar seperti ombak pecah di batu karang. Namun sebelum lenyap, perempuan itu menoleh ke arah Pak Suryo. Tatapannya dingin, penuh dendam. "Janji belum lunas," bisiknya. Suaranya terdengar seperti bisikan angin laut. Tiba-tiba, tubuh Pak Suryo terhempas ke udara, membentur dinding gudang dengan keras. Ia menjerit, tapi dari tubuhnya mulai merembes air laut, membanjiri lantai. Wahanya membiru, seperti orang yang tenggelam. "Tidak, aku sudah berkorban. Aku sudah serahkan mereka semua." Pak Suryo berteriak, suaranya parau. Namun bayangan perempuan itu hanya tertawa lirih. Lalu tubuh Pak Suryo tersedot masuk ke dalam kain batik misterius yang masih terbentang. Ia menjerit histeris, tubuhnya menghilang tanpa bekas. Kain itu lalu jatuh ke lantai, basah seperti baru direndam di laut. Semua orang terdiam, sunyi. Hanya suara tangisan Lina yang terdengar lirih. Beberapa hari kemudian, pabrik itu ditutup. Polisi datang, tapi tidak menemukan apa-apa selain bangunan rusak. Mesin terbakar sebagian, dan gulungan kain aneh yang tak bisa dijelaskan. Banyak pekerja memilih pulang kampung, tak pernah kembali lagi. Eko, Lina, Tono, dan Joko berkumpul di Rama Kiai Masum untuk menceritakan apa yang terjadi. Kiai mendengarkan dengan wajah serius, lalu berkata pelan, "Perjanjian itu berakhir karena Pak Suryo sendiri yang akhirnya ditelan oleh yang ia sembah. Tapi ingat, bekas dari dunia gaib tak pernah hilang sepenuhnya." "Bekas?" tanya Eko, keningnya berkerut. Kiai Masum menatap tajam. "Motif kain itu akan tetap membawa kutukan. Jangan pernah membiarkannya tersebar." Beberapa bulan berlalu, kehidupan perlahan kembali normal. Eko mencoba bekerja serabutan, meninggalkan dunia batik. Lina ikut mendampinginya. Meski hidup mereka sederhana. Namun suatu sore, saat Eko berjalan di pasar, ia berhenti di depan sebuah kios kecil. Matanya membelalak. Di sana, tergantung kain batik dengan motif yang sangat ia kenal. Ombak hijau kehitaman, bunga liar, dan bayangan samar seorang perempuan. Ia mendekat, suaranya tercekat. "Pak, dari mana dapat kain ini?" Penjual tersenyum santai. "Oh ini, ada yang menitipkan,"
Katanya motif langka dari pesisir selatan, laku keras, banyak yang suka. Eko gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, cerita belum berakhir. Kutukan itu masih hidup, dan kini sudah keluar dari pabrik, masuk ke pasar, dan mungkin segera menyebar kemana-mana. Di telinganya, samar terdengar suara gamelan kembali. Seperti angin laut yang berhembus pelan.